Marhaban ya Ramadan, marhaban sahur siam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan. Syahrul Ramadan, syahrul barakah. Apapun alasannya, ya, kita harus wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub ilallah. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari ketiga ini kita masih di awal-awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana ibana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Qala Rasulullah aidan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memaparkan atau menjabarkan surat Al-Baqarah yang saya bacakan di awal dan dua hadis Rasulullah SAW. Pada surat Al-Baqarah ayat 183 sudah kita ketahui bersama bahwa surat tersebut berisi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan puasa penuh 30 hari di bulan Ramadan. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada kata wajib. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa. Tentunya di dalam kata wajib tersebut kita harus melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan, maka hukumnya berdosa. Tentu siapapun kaum muslimin dan muslimat dengan keadaan sehat, sudah dewasa, sudah baligh, tentunya wajib untuk melaksanakan puasa penuh di bulan Ramadan. Apa yang kita dapatkan ketika kita berpuasa penuh di bulan Ramadan? Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa
penuh di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan, dengan keimanan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjabaran kewajiban kita dalam melaksanakan puasa tentunya ada hadiah yang luar biasa dari Allah. Hadiahnya diampuni dosa. Nah, terkadang kita menganggap apa yang kita lakukan itu sesuatu yang luar biasa. Puasa penuh di bulan Ramadan dengan keimanan, kita akan mendapatkan ganjaran dihapus dosa-dosa kita. Tentunya kita akan semuanya akan kembali fitrah, kembali suci di bulan 1 Syawal nanti. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, barang tentu ada syarat dan ketentuan dari hadis Rasulullah tersebut. Ada kata kunci keimanan, yakin atas apa yang kita lakukan, yakin karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena khawatir, malu dengan orang, malu dengan mertua, malu dengan orang tua, malu dengan guru, tetapi malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan Allah, kita khawatir atas azab-azab Allah ketika kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Barang tentu apapun alasannya, ya, kita harus wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ketika kita bisa melaksanakannya dengan baik, maka Allah akan mengganjarkan pahala yang luar biasa dan dosa kita dihapuskan dari hadis Rasulullah SAW tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis yang kedua yang kami sampaikan di awal pembukaan mukadimah tadi, Rasulullah SAW juga menyampaikan ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan kedua itu yaitu dari hadis yang kedua, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jum' wal atas. Betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi dianya tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Jadi dari kewajiban berpuasa, kita melaksanakan puasa bukan semerta-merta hanya puasa lewat-lewat saja. Puasa yang kita lakukan kalau kita tidak dengan keyakinan mengharapkan ridho, takut kepada Allah, dengan keimanan kita hanya puasa saja karena takut dengan orang yang seperti saya sampaikan di awal tadi, maka puasanya akan sia-sia. Nah, ini sangkut paut dari Quran dan hadis yang saya sampaikan itu sangat luar biasa. Dari Al-Quran kewajiban kita menyampaikan atau melaksanakan puasa, dengan hadis yang pertama kita bisa melaksanakannya dengan keimanan, kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita hanya dengan kesombongan, kekhawatiran dengan orang manusia, maka puasa kita akan sia-sia. Sia-sia dengan artian puasanya hanya khawatir, takut dikatain orang atau dihina orang bahwa dianya tidak berpuasa. Dan yang kedua, selanjutnya, puasanya ini ya dikhawatirkan masih mengunjing orang, ya, masih tidak melaksanakan kegiatan wajib lainnya seperti sholat, maka puasanya akan sia-sia. Baik jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua dapat melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini dengan sehat dan dapat dengan menambah keimanan dan ibadah-ibadah kita untuk berusaha lebih baik lagi. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.